Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Windy Hayatus Syifa dengan NIM 8622410087. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pedagogik yang diampu oleh Bapak Fadli Zil Ikrom MPD. Dan pada video kali ini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan UAS yang telah diberikan. Oke, baik. Jadi kita langsung saja ya ke bab pertama, yaitu pengertian anak didik dan pendidik. Nah, jadi menurut saya itu anak didik itu adalah orang yang sedang belajar dan masih dalam proses berkembang. Nah, jadi anak didik itu bukan hanya belajar di pelajaran di kelas, tetapi juga cara dia bersikap ke orang lain dan cara anak tersebut menghadapi masalah. Nah, sedangkan pendidik itu adalah orang yang membantu anak didik dalam proses kegiatan belajar. Nah, jadi pendidik itu tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga cara membimbing, menasihati, dan memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya itu yang B, 6 karakteristik anak didik. Nah, yang pertama itu anak didik itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi maksudnya setiap anak itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya contohnya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, yang dimana anak tersebut ada salah satu anak misalnya yang contohnya sekali dijelasin dalam pelajaran, nah anak tersebut tuh cepat nangkap, dan ada pun anak yang masih butuh penjelasan. Nah, dari situlah kemampuan si anak itu berbeda-beda, jadi kita tidak bisa menyamakan kemampuan anak yang satu dengan yang lainnya, seperti itu. Nah, terus yang kedua itu anak didik masih dalam perkembangan baik fisik maupun mental. Nah, jadi secara emosional anak didik ya, apalagi anak sekolah dasar itu masih emosinya masih belum stabil. Nah, jadi masih butuh perkembangan terutama di anak kelas 1 sampai dengan kelas 3 ya, terutama itu masih butuh bimbingan dalam mengelola emosinya. Nah, terus yang ketiga itu setiap anak didik mempunyai potensi masing-masing yang bisa mereka kembangkan. Terus yang keempat, ada anak didik masih butuh arahan dan bimbingan dari orang dewasa. Yang kelima, anak didik itu biasanya aktif dan ingin tahu tentang banyak hal. Terus yang keenam, anak didik itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik keluarga maupun pergaulannya. Nah, selanjutnya itu yang C, ada 7 peranan pendidik. Yang pertama, pendidik sebagai pengajar. Nah, jadi pendidik sebagai pengajar itu menyampaikan pengetahuan dan keterampilannya kepada siswa agar mereka itu memahami materi pelajaran. Terus yang kedua itu ada pendidik sebagai pembimbing. Nah, jadi pendidik sebagai pembimbing itu memberikan arahan atau bantuan nih saat si siswa itu menghadapi kesulitan belajar, nah sehingga mereka itu bisa menemukan solusinya sendiri. Terus yang ketiga, pendidik sebagai pemberi motivasi. Nah, jadi mendorong si siswa agar tetap semangat dan percaya diri dalam proses belajar. Terus yang keempat, pendidik sebagai contoh atau teladan. Nah, jadi sebagai seorang guru kita itu harus menunjukkan sikap, perilaku, nilai yang baik, dan sehingga si siswa itu bisa menirunya. Terus yang kelima itu pendidik sebagai fasilitator. Nah, jadi kita itu bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, agar siswanya juga menyenangkan dan lebih mudah gitu dalam memahami materinya. Terus yang keenam, pendidik sebagai penilai. Nah,
mengamati dan menilai perkembangan belajar siswa untuk mengetahui keberhasilan sejauh mana mereka itu memahami materi yang telah diajarkan. Nah, apa serta kita bisa mengetahui keberhasilan kebutuhan mereka. Terus selanjutnya itu yang ketujuh, pendidik sebagai pembentuk karakter. Nah, ini membantu siswa gitu dalam menanamkan nilai moral, etika, dan sikap positif. Nah, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bab 2 selanjutnya itu judulnya lingkungan pendidikan. Di sini yang A, ada 3 lingkungan pendidikan. Nah, jadi menurut saya ada 3 lingkungan pendidikan yang saling berkaitan. Dan ini menurut teori juga ya. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Nah, yang dimana lingkungan keluarga itu kan tempat anak pertama kali belajar tentang sikap, sopan santun, dan kebiasaan anak sehari-harinya pun ada pada lingkungan keluarga. Nah, terus yang kedua itu ada lingkungan sekolah, yang dimana tempat anak itu belajar ilmu pengetahuan dan belajar aturan-aturan, bagaimana aturan di rumah, bagaimana aturan di sekolah. Terus yang ketiga itu ada lingkungan masyarakat. Nah, yang dimana tempat anak belajar bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, itu ada pada lingkungan masyarakat. Nah, jadi kalau salah satu lingkungan ini tidak mendukung gitu ya, mendukung, nah perkembangan anak itu akan terganggu seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada B ya, yang bagian B, pendidikan formal dan non formal. Nah, apa sih pendidikan formal itu? Jadi pendidikan formal itu adalah pendidikan yang ada di jenjang aturannya. Jadi pendidikannya itu sudah struktur gitu, seperti sekolah dasar, seperti sekolah menengah atas. Pokoknya pendidikannya itu sudah struktur seperti itu. Nah, sedangkan pendidikan non formal itu adalah pendidikan yang di luar sekolah, misalnya seperti les, seperti kursus, TPA, atau pelatihan keterampilan. Nah, jadi menurut saya itu seorang guru itu bisa berperan dalam pendidikan non formal, misalnya dengan mengajar les, mengajar ngaji, atau ikut mengelola kegiatan belajar yang ada di masyarakat. Nah, terus yang bab 3 sekarang, soal nomor 3, yaitu kasih sayang, kewibawaan, dan tanggung jawab. Nah, kasih sayang dalam pendidikan itu artinya guru itu peduli dan memperhatikan siswanya. Nah, jadi anak itu akan lebih nyaman belajar kalau merasa dihargai. Nah, terus kewibawaan itu berarti guru tersebut itu tegas dan konsisten, tetapi tidak galak ya. Jadi guru yang berwibawa itu biasanya lebih banyak dihormati oleh siswa. Terus yang terakhir itu ada tanggung jawab. Nah, jadi artinya seorang guru itu menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh saat mengajar maupun di luar kelas. Nah, jadi kalau seorang guru tidak punya ketiga hal ini, nah itu menurut saya proses belajarnya itu tidak maksimal dan siswa itu bisa kehilangan rasa sopan santunnya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita ke nomor 4, yaitu bab paradigma pendidikan Islam. Nah, soalnya itu sebutkan apa saja yang dapat Anda terapkan ketika Anda menjadi seorang guru ataupun pendidik ya terhadap diri Anda pribadi di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. Nah, masing-masing minimal itu 3 penjelasan. Jadi pendidikan Islam itu memandang pendidikan itu sebagai usahanya itu untuk membentuk manusia yang tidak hanya
pintar, tetapi juga berakhlak baik. Nah, jadi eh, percuma walaupun mereka itu pintar tetapi tidak ada akhlaknya kan. Nah, jadi pendidikan di paradigma Islam ini tidak hanya fokus kepada nilai akademiknya saja, tetapi juga pada sikap dan perilaku mereka sehari-hari. Nah, jadi dalam pendidikan Islam, guru itu berperan sebagai contoh yang baik. Nah, jadi guru itu kan ibaratnya banyak gitu ya ditiru oleh siswa. Apa yang akan kita lakukan pasti itu akan ditiru oleh si siswa. Nah, jadi sebagai seorang guru, bagaimanapun caranya itu kita harus memang bisa menyesuaikan sikap. Nah, jadi menurut saya konsep ini itu penting karena bisa membentuk siswa yang seimbang antara ilmu dan akhlaknya. Jadi tidak hanya pintar secara akademis ya, tetapi baik juga dalam akhlaknya seperti itu. Nah, sekarang kita ke bab 5 ataupun soal nomor 5. Adapun pertanyaannya saya akan bacakan, yaitu jelaskan secara lengkap 3 poin materi manusia sebagai animal educandum dan jabarkan serta paparkan kesimpulan berdasarkan analisis Anda pribadi. Sebutkan apa saja yang dapat Anda terapkan ketika menjadi seorang guru atau pendidik terhadap diri Anda pribadi, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, masing-masing minimal 3 penjelasan. Nah, jadi manusia sebagai animal educandum, nah berarti itu adalah manusia, makhluk yang perlu dididik. Nah, jadi manusia itu tidak langsung bisa menjadi baik tanpa pendidikan. Nah, jadi pendidikan pun membantu manusia mengenal dirinya, lingkungannya, dan bagaimana bersikap dengan baik. Nah, jadi adapun penerapannya sebagai guru. Yang pertama itu kan tadi untuk diri sendiri. Nah, guru pun harus terus belajar dan memperbaiki sikap. Nah, jadi seorang guru yang sudah seperti saya katakan tadi, ia pun banyak ditiru sikapnya oleh siswa. Jadi guru pun harus terus memperbaiki sikap seperti itu. Terus adapun di sekolah guru harus sabar menghadapi siswa yang berbagai macam-macam siswa. Guru pun harus adil juga dan harus bertanggung jawab. Nah, pada saat di masyarakat, guru pun harus bisa menjaga perilaku karena guru pun dianggap sebagai panutan seperti itu. Oke, mungkin baik itu saja pemaparan materi jawaban untuk UAS. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.